Assalamualaikum Bu Novi. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah Ibu sehat. Bu Rosita bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Tadi pagi Bu Novi menghubungi saya dan terakhir pembicaraan di telepon menyampaikan ingin berbicara kepada saya. Apa yang ingin diceritakan Bu Novi? Iya Bu, saya ingin bercerita tentang keluh kesah saya di mata pelajaran sejarah tentang rendahnya minat dan motivasi belajar siswa di IPS khususnya di pembelajaran sejarah Bu Oh, tentang rendah minat dan belajar siswa motivasi. ya, Iya, khususnya di bidang sejarah, mata iya, pelajaran sejarah. betul Ibu. Apa yang Bu Novi harapkan nih dari pembicaraan kita ini? Tentunya saya ingin adanya pembicaraan kali ini saya bisa mendapatkan solusi atas masalah yang saya alami, Bu. Saya ingin Ya. bisa mengamati apa yang menjadi penyebab dari rendahnya motivasi dan minat belajar siswa. Ya, mendapatkan solusi dari ingin meningkatkan minat belajar siswa dan motivasinya ya, Bu Novi. Nah, apa sih yang membuat motivasi belajar siswa itu rendah, terutama pada pelajaran sejarah? Nah, jika saya lihat kembali, saya merefleksi diri, saya kurang melakukan model-model pembelajaran yang lebih bervariatif, Bu. Saya kurang mengembangkan model pembelajaran sehingga minat dan motivasi belajar siswa kurang tumbuh dan kurang berkembang di pembelajaran sejarah. Jadi Bu Novi masih kurang mengembangkan dalam model pembelajaran hingga minat dan bakat siswa itu berkurang. Begitu Iya, ya Bu itu. Novi ya? Betul. Nah, nih kalau kita ambil nih angka dari 1 sampai 10, angka berapa nih kepuasan Bu Novi pada saat proses pembelajaran yang Bu Novi lakukan? Nah, kalau dari tingkat kepuasan angka 1 sampai 10 saya mengambil poin 7 dari 10 Bu karena masih banyak hal yang harus dikembangkan di pembelajaran saya khususnya di pembelajaran sejarah Bu. Jadi angka 7 ya Bu Novi Betul. ya. Nah, dengan mengetahui penyebabnya, sekarang kesempatan apa nih yang Bu Novi miliki sekarang Nah, oke. untuk Menurut bisa jadi 110? Betul. Menurut saya setelah mengetahui rendahnya minat dan motivasi belajar siswa, tentu saya tadi ingin Mhm, mengembangkan model-model pembelajaran yang lebih mhm mhm. variatif untuk Oke meningkatkan oke. minat dan motivasi belajar siswa. Mhm mhm mhm. Eee, jadi, berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Bu Novi nih, apakah model pembelajaran saja nih yang bisa menghambat minat dan bakat siswa menjadi rendah? Hanya itu Bu Novi? Oh, nah kalau saya lihat kembali, tidak hanya model pembelajaran saja, tapi juga ada media sebagai alat pendukung dari berkembangnya model pembelajaran. Tak lupa juga ada mungkin Mhm hubungan saya dengan siswa, apakah siswa tersebut suka atau tidak suka dengan saya secara mhm personal. mhm. Kemudian ada mungkin motivasi belajar lain siswa yang harus digali, entah itu karena dianya sedang ada masalah atau apa. Jadi perlu digali lebih lanjut lagi, Bu. Iya ya, menggali medianya, alat peraganya gitu ya, kemudian minat dan bakat siswa yang beragam ya, begitu Bu Novi. Nah, Betul. setelah Ibu Novi mengidentifikasi permasalahan tadi nih, kira-kira menurut Bu Novi adakah solusi yang bisa dilakukan sama Bu Novi? Nah, dengan tadi saya ingin mencoba mengembangkan model Mhm. pembelajaran dan juga Ya, media sebagai alat betul. peraga, saya ingin meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa menjadi sebuah Mhm proyek mhm. gitu. Jadi, saya ingin menggabungkannya untuk supaya siswa bisa membuat proyek di mana mereka membuat sendiri dan mengutamakan kebutuhan belajar siswa Iya iya, bagus sehingga bagus. tercipta pembelajaran yang berdiferensiasi. Bagus sekali Bu Novi. Jadi membuat model pembelajaran, kemudian alat Betul, peraga yang membuat model dan alat peraga yang meningkatkan minat dan bakat ya melalui betul, proyek ya Bu Novi betul. ya, yang mengutamakan kebutuhan belajar siswa yaitu Betul. pembelajaran berdiferensiasi. Siasi, Bagus sekali Bu betul. Novi. Nah sekarang apa sih rencana Bu Novi untuk menyelesaikan masalah ini?
Nah, sebagai guru tentu saya ingin menuntun tumbuh kembangnya peserta didik, menebalkan pengetahuan-pengetahuan siswa yang telah memudar, menghilangkan hal-hal negatif yang melekat pada siswa. Pembelajaran berdiferensiasi, saya harapkan menjadi usaha saya untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi Oke, tadi oke. kebutuhan belajar siswa. Dengan melihat 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, serta profil pelajar Pancasila. Tidak lupa juga Iya, diperlukan iya, betul. pembelajaran sosial dan emosional yang berupaya untuk menciptakan lingkungan pengalaman belajar yang menumbuhkan 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Termasuk di dalamnya adalah model pembelajaran, media pembelajaran, alat, serta bahan pembelajaran dengan harapan dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Bagus sekali nih rencana Bu Nopi ya, yaitu dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian yang terigre, ter Integrasi. berkaitan dengan pembelajaran sosial emosi ya, Bu Nopi Betul, ya. sosial Kemudian emosional. tadi juga Bu Nopi menyebutkan ingin menghilangkan hal-hal negatif yang melekat pada siswa ya, Bu Nopi ya, Betul. tentang pembelajaran sejarah itu ya. Nah, mudah-mudahan nih kita ini sama-sama belajar berkaitan dengan permasalahan minat dan bakat siswa, dan semoga apa yang dilakukan oleh Bu Nopi tadi hasilnya sangat baik. Betul. Menurut Bu Nopi nih, siapa saja nih yang bisa terlibat untuk rencana Bu Nopi ini? Nah, tentu saja yang dapat terlibat dalam rencana saya, yang paling utama adalah saya sebagai guru, siswa di kelas, tapi tidak lupa Iya, iya. juga ada rekan-rekan sejawat saya, ada pimpinan, yaitu kepala sekolah. Tapi yang paling utama adalah guru dan juga siswa, karena ini kan di lingkup kelas ya, Bu ya. Jadi mulai dari diri sendiri ya, dari Bu Nopi Betul. sendiri, kemudian Bu Nopi juga tadi mau berkolaborasi dengan teman, kemudian dari siswanya juga ya. Betul. Mudah-mudahan uh, ini bisa tercapai ya Bu Nopi. Nah, menurut Bu Nopi nih, kira-kira kapan nih akan dilakukan rencana Bu Nopi tadi? Nah, secepatnya Bu, kalau bisa di minggu-minggu ini setelah saya merencanakan dan merancang pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas, secepatnya akan saya lakukan. Nah, kemudian nih, apa komitmen Bu Nopi berkaitan dengan langkah tadi? Saya berkomitmen. Langkah selanjutnya ini ya. Bu, saya berkomitmen untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran yang mengkoordinir kebutuhan belajar siswa. Saya memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, saya perlu memikirkan tindakan yang masuk akal yang nantinya akan diambil, karena pembelajaran berdiferensiasi tidak berarti pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda pada setiap murid di kelas, maupun pembelajaran yang membedakan antara murid yang pintar dengan yang kurang pintar. Begitu, Bu. Nah, iya, mantap sekali Bu Nopi. Apa yang Bu Nopi lakukan pasti hal yang terbaik ya yang bisa dilakukan oleh Bu Nopi. Kapan kita akan melakukan pertemuan lagi nih Bu Nopi? Ya Bu, terima kasih sebelumnya atas waktunya, atas sharing kita. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik, dan apa yang kita sharing hari ini bisa bermanfaat untuk kita pribadi dan juga orang lain. Nanti untuk pertemuan berikutnya setelah saya melakukan pembelajaran dan setelah saya melihat hasil dari apa yang sudah saya rancang dan rencanakan di pembelajaran di sejarah, apakah berhasil atau tidak. Nanti akan saya hubungi lagi kembali Bu Rosita ya. Ya, siap Bu Nopi. Kita sama-sama belajar ya Bu Nopi ya. Ya. Ya, terima kasih. Ya, baiklah. Terima kasih Bu Novi dan Bu Rosita. Setelah tadi saya mengamati percakapan antara Bu Novi dan Bu Rosita, ada beberapa hal yang menjadi catatan di sini. Yang pertama, coaching yang dilakukan oleh Bu Novi dan Bu Rosita ini sudah berjalan sesuai dengan susunan coaching, yaitu susunan Tirta. Di antaranya tadi coach telah menyampaikan tujuan coaching dengan baik, menyampaikan keterbukaan untuk bersama-sama mencari solusi dari yang dihadapi oleh coach. Lalu pertanyaan yang diberikan coach juga dapat menggali potensi coach. Jadi tadi memunculkan alternatif, solusi, lalu bahasanya juga enak didengar. Jadi tidak ada
saling menyudutkan seperti itu. Umpan balik juga tadi ada dari coach yang disampaikan dengan positif. Demikian yang saya amati. Terima kasih. Terima kasih Bu Bu Ella. Ella. Sama-sama.